Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Jadi mungkin sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita membaca Al-Fatihah saja, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi langsung saja Pak Guru absen ya. Nining Hadir. hadir. Rita, Hadir. Isaya, Hadir, Pak. Bordir, Sakit. sakit ya. Bordir, sakit ya. Iya, Pak. Jadi mungkin kita bisa doakan teman-temannya agar cepat sembuh. Jadi apa adik-adik masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Iya, Pak. Ya, di saya kita belajar apa minggu lalu di saya? Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, minggu lalu itu kita belajar tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam. Ya, baik adik-adik, hari ini kita belajar mengenai perambatan bunyi, pemantulan bunyi, dan penyerapan bunyi. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu perambatan? Saya, Pak. Ya, Perambatan bunyi Saya. adalah suatu peristiwa merambatnya suatu gelombang longitudinal melalui media zat padat, cair, gas sampai ke telinga kita. Itulah yang aku ketahui tentang perambatan. jadi tadi benar apa yang dikatakan di saya, bahwa perambatan itu adalah bunyi di tempat melalui media seperti telinga maupun yang lainnya. Jadi lanjut kita ke pemantulan bunyi. Ada yang tahu apa itu pemantulan bunyi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Bapak saja jelaskan ya mengenai pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu ketika kita mendengar suara itu yang terpantul. Seperti contohnya di goa. Ketika kita berteriak di goa itu suaranya kita akan memantul atau bergema. Jadi itu yang dinamakan pemantulan suara. Dan yang ketiga penyerapan bunyi. Adik-adik ada yang tahu penyerapan bunyi? Saya, Pak. Ya, dari saya. Apa itu penyerapan bunyi? Penyerapan bunyi adalah suatu keadaan di mana gelombang bunyi yang dihasilkan dari sumber suara diserap oleh medium-medium tertentu, sehingga tidak terjadi pemantulan dan penyebaran bunyi. Jadi katanya dari saya penyerapan bunyi itu adalah penyerapan suara sehingga tidak ada pemantulan bunyi. Ya itu benar ya yang dikatakan dari saya tadi. Mungkin adik-adik ada pertanyaan mengenai materi di atas ini tentang perambatan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Bisakah Bapak memberikan kami sebuah contoh bagaimana kita bisa menyerap suatu bunyi dengan baik? Menyerap suatu bunyi dengan baik. Menyerap bunyi dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan Kiki itu dari saya adalah bagaimana cara menyerap bunyi yang baik. Supaya bisa sampai ke telinga dengan baik, kayak bisa mendengar, kayak bisa didengar itu apa yang ya. Jadi cukup kita memahami apa yang orang lain katakan, didengarkan dengan jelas. Biasanya orang juga hanya mendengar sekedar dengar saja, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Makanya kalau orang biasanya menjelaskan, kita benar-benar perhatikan supaya tersimpan di dalam otak. Ya, jadi itu ya adik-adik saya. baik, Pak. Jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa bagian perambatan bunyi. Jadi perambatan bunyi itu ada 3 bagian. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat.
Dan yang kedua bunyi merambat melalui benda cair, dan yang ketiga bunyi merambat melalui benda gas. Jadi ya, selanjutnya kita bahas dulu yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat melalui benda padat maksudnya itu kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Selanjutnya bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air ketika kita membenturkan dua buah batu di dalam air. Itu contohnya. Yang ketiga bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Jadi itu tadi 3 jenis bunyi perambatan melalui benda. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, jadi kalau tidak ada, saya lanjut di pemantulan. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi itu ada beberapa bunyi pantul yang dapat kita ketahui. Ada 2 bunyi pantulan. Yang pertama gaung dan yang kedua gema. Mungkin ada yang tahu apa itu gaung? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Itu bunyi gaung. Dan bunyi gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Itu bunyi gema, sepertinya contoh yang di gua tadi yang Bapak jelaskan. Lanjut. Apa ada pertanyaan dari 3 materi di atas? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Jadi materi tadi sudah Bapak jelaskan, jadi Bapak ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya ini berbeda setiap orang ya, tugasnya berbeda. Dan untuk saya itu cari contoh tentang perambatan, dan ini cari contoh tentang pemantulan suara, dan Rita cari contoh tentang penyerapan bunyi. Jadi silakan dikerja ya, dikumpul sebelum selesai pelajaran. Ya, jadi bagaimana adik sudah selesai semua soalnya? Sudah. Ya, mungkin bacakan satu persatu jawabannya mulai dari. Saya dulu, Pak. Ya, ini. Contoh pemantulan suara bernyanyi di kamar mandi. Contoh pemantulan suara bernyanyi di kamar mandi ya. Ketika kita bernyanyi di kamar mandi itu suaranya memantul. Ada lagi yang ingin membacakan jawabannya? Saya, Pak. Ya, Isaya silakan. Contoh perambatan bunyi seperti memainkan telepon kaleng dan benang. Ya. Kenapa bisa menjadi merambat? Karena misalnya kita mempunyai sebuah kaleng tua, terus di dalam tengahnya ada benang. Jika kita berbicara di kaleng satu, maka suaranya akan merambat ke kaleng yang kedua. Disitulah di benang terjadi perambatan bunyi. Terima kasih, Pak. Ya, betul sekali yang dikatakan Isaya tadi. Ya, jadi sisa Rita yang belum sampaikan jawabannya. Ya, Rita, mungkin apa jawabannya? Contoh benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Contohnya benda yang dapat menyerap bunyi seperti karpet, kertas, kain, dan lain-lain. Ya, itu betul sekali ya. Jadi semua jawaban adik-adik benar. Jadi nanti sebelum selesai mata pelajaran jawabannya dikumpul ya. Jadi kesimpulan mata pelajaran kita hari ini yaitu perambatan, pemantulan dan penyerapan bunyi. Perambatan itu suaranya dia merambat, pemantulan suaranya memantul, dan penyerapan suaranya itu menyerap. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Doa selesai.